Bila di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat tugas atau assignment, di video ini kita akan lanjut belajar ke tingkat yang lebih advance lagi, bagaimana cara membuat tugas dengan proses penilaiannya menggunakan rubrik. Nah, caranya kita masuk ke course, pilih mapel yang akan kita buatkan tugas. Namun di bagian ini tidak akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara membuat tugas atau assignmentnya, karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita aktifkan mode editingnya, turn editing on, kemudian kita buat tugasnya di add an activity or resource. Pilih assignment, kemudian add. Soalnya saya ketik di sini nama soalnya, nama tugasnya. Nah, misalkan soalnya seperti itu, kemudian lanjut ke bawah ke bagian deadline, saya atur dulu. Lanjut ke bagian submission types, file submission saya hilangkan centangnya, kita pilih online text. Kita menuju ke grade, kemudian bagian yang diganti adalah grading metodenya, kita pilih rubrik karena kita akan menggunakan rubrik. Untuk nilai maksimumnya kita biarkan 100 karena nanti akan dikonversi nilai maksimal menjadi 100. Kemudian restrict access, bila kita ingin isi silakan diisi. Selanjutnya di activity completion saya pilih yang terakhir seperti biasa, kemudian save and display. Maka akan muncul halaman seperti ini, kita pilih define new grading form from scratch. Nah, muncul halaman seperti ini lagi. Di bagian name kita beri nama rubrik, misalkan rubrik penilaian. Description saya samakan saja dengan namanya. Nah, disinilah kita akan membuat rubriknya. Formnya seperti ini. Ada bobotnya atau nilainya 0, 1, 2. Jika kita ingin menambahkannya, kita bisa add level. Nah, sebelum memasukkan kriteria di sini, saya sudah membuatnya di file Word secara terpisah. Maka saya akan masukkan di sini. Namun sebelumnya saya ingin mengubah nilainya dulu. Di sini saya beri 1 poin, 2 poin, 3 poin, dan saya tambahkan menjadi 4 poin. Kemudian saya lanjutkan. Nah, proses pembuatan rubrik telah selesai. Kemudian kita simpan. Jika ini sudah siap, kita bisa langsung save rubrik and make it ready. Nah, maka tampilan selanjutnya adalah seperti ini. Di sisi guru tampilannya seperti ini. Kita coba masuk sebagai siswa. Nah, tampilan tugasnya seperti ini, dijelaskan nama tugas, soal tugasnya, kemudian deadline-nya seperti biasa ada di sini.
Dan ada tambahan grading kriteria atau rubrik dari penilaian pembuatan tugas ini. Di sini sudah dijelaskan secara transparan kepada siswa bagaimana proses penilaian dari tugas yang mereka kerjakan. Nah, untuk proses penilaiannya kita masuk kembali ke mode guru. Kita bisa menuju ke grid atau view all submission. Kita coba ke grid. Nah, nanti tugas siswanya akan muncul di sini. Di sini kita bisa melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah kita buat sebelumnya. Misalkan saya coba beri nilai seperti ini. Di sini juga kita bisa memberikan feedback di masing-masing kriteria. Misalkan saya beri nanti nilainya akan terkonversi secara otomatis ketika kita menyimpan dari proses penilaian ini. Kita coba untuk simpan. Notifikasi student kita biarkan agar nanti siswa mendapatkan notifikasi ketika tugasnya sudah dinilai oleh guru. Kita save. Nah, berdasarkan dari penilaian yang kita lakukan dengan menggunakan rubrik ini, siswa ini mendapatkan nilai 93,75, jadi sudah terkonversi secara otomatis. Kita tidak perlu lagi berpikir untuk menghitung bagaimana mencari nilai total dari rubrik yang kita gunakan. Sudah dikonversi by system. Oke, saya rasa cukup demikian tutorial membuat rubrik. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.